Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini Bunda Lulu masih bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, Bunda Lulu hari ini akan menjelaskan mata pelajaran tematik PKN tema 4C tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam berupa hasil bumi atau bahan pangan. Samarinda, 16 Oktober 2020. Sebelum Bunda Lulu menjelaskan dan semoga anak-anak dapat memahaminya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuannya anak-anak mempelajari materi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya alam berupa tumbuhan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui arti hak dan kewajiban. 2. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam hasil bumi berupa tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam berupa tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini mempraktekkan ya nak ya, mempraktekkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban sangat penting nak dalam kehidupan sehari-hari dan terkait erat, namun memiliki arti yang berbeda. Anak-anak sudah mengetahui arti hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Nah, kalau sudah mengetahui arti hak dan kewajiban, sebab jika kita memenuhi kewajiban, maka akan terwujud hak kita dan kita dapat melakukan aktivitas dengan damai. Kalau kita sudah melakukan atau memenuhi kewajiban, maka kita akan mendapatkan haknya. Ada beberapa hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Yang diantaranya adalah tumbuhan atau tanaman. Bunda akan menjelaskan contoh hak dan contoh kewajiban terhadap tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan atau tanaman ini termasuk sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, anak-anak, contoh kewajiban kita terhadap tumbuhan diantaranya melindungi tumbuhan dari kepunahan, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tidak rusak, menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur, memberikan pupuk agar tumbuh dengan baik, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali setelah tanaman kita panen. Kita tanamin kembali setelah hutan atau pohon ditebang. Kita tanam kembali. Itu contoh-contoh kewajiban kita terhadap tumbuhan. Untuk selanjutnya, contoh hak kita terhadap tumbuhan. Di antaranya 1. Menikmati udara segar. Dari tumbuhan menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia.
memanfaatkan hasil tumbuhan. Kita dapat menikmati tumbuhan yang sudah kita rawat yang ada di muka bumi ini, baik dari hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Kok bisa Bunda air bersih? Kok hak kita terhadap tumbuhan? Karena tumbuhan ini menyerap air hujan di dalam tanah. Nah, ini air yang ada di dalam tanah ini air yang bersih, yang sehat, yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Menikmati keindahan tanaman. Memperoleh apa yang kita perlukan dari tanaman atau tumbuhan yang sudah kita tanam, berbagai macam yang kita perlukan sudah kita nikmati, dari kayu, dari buah-buahan yang kita tanam, dari sayur-sayuran, itu diperlukan oleh tubuh kita, oleh kita. Kemudian bebas terhadap pencemaran lingkungan, karena tumbuhan ini bisa menghisap karbon dioksida, gas yang beracun ya nak. Nah, itu contoh hak kita terhadap tumbuhan. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya ada beberapa gambar. Amatilah gambar di bawah ini yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Anak-anak bisa melihat atau membukanya kembali buku 4C halaman 22. Ini ada beberapa gambar hak atau kewajiban. Ayo kita bersama-sama melihatnya ya nak ya. Ini ada gambar anak yang sedang menyiram. Ini termasuk hak atau kewajiban nak? Betul sekali, ini adalah kewajiban merawat tanaman. Selanjutnya ini nak, Bunda, itu ada hak dan ada kewajiban. Benar. Ada yang sedang merawat tanaman, menyiram atau memupuk tanaman. Ada yang sedang memanen wortel, berarti mendapatkan haknya. Yang menyiram berarti kewajiban merawat tanaman. Ada yang menikmati Bunda. Menikmati berarti memperoleh haknya, bermain di sekitar tanaman. Selanjutnya ada yang sedang memberi pupuk kompos. Ini termasuk hak atau kewajiban nak? Benar, kewajiban agar tanaman tumbuh subur. Selanjutnya nak, waduh ada yang bermain Bunda di bawah pohon. Ini termasuk hak atau kewajiban nak? Benar sekali, ini adalah hak, memperoleh hak dari tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bermain-main di bawah pohon yang rindang. Alangkah indahnya alam yang sudah memberikan hak-haknya kepada manusia. Oke anak-anak, demikian penjelasan Bunda tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam berupa tumbuhan. Untuk hari ini anak-anak hanya mendengarkan dan memahami penjelasan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam berupa tumbuhan. Tidak ada tugasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.